Orang kaya pulang pergi, gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Ketemu lagi sama aku yang imut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, perkenalkan saya Tri Ayu Ramadanti dengan NIM F10822111005 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati Ibu Dioti Aulia Pildagasya SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan di SD dan anak berkebutuhan khusus, serta teman-teman yang menonton video pada kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan hasil kerja saya dari tugas mata kuliah bimbingan di SD dan anak berkebutuhan khusus mengenai karakteristik siswa sekolah dasar dan identifikasi kesulitan belajar. Dalam kesempatan kali ini ada beberapa hal yang tentunya akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai karakteristik siswa sekolah dasar, yang kedua jenis-jenis masalah belajar siswa, yang ketiga faktor penyebab masalah belajar siswa, dan yang keempat upaya mengatasi masalah belajar siswa. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu karakteristik siswa sekolah dasar. Nah, kira-kira teman yang menonton video ini udah tahu belum ya? Ada yang tahu nggak ya apa sih itu karakteristik siswa sekolah dasar? Karakteristik siswa sekolah dasar. Nah, karakteristik ini berasal dari kata karakter, yaitu sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain, baik itu watak dan tabiat, yang kemudian berubah menjadi karakteristik. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik ini adalah sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Nah, dari penjelasan ini dapat saya simpulkan bahwa karakteristik itu merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, atau watak dan tabiat yang membedakan orang satu dengan orang yang lain. Nah, bisa saya simpulkan juga bahwa karakteristik ini merupakan sebuah ciri khas yang dimiliki oleh setiap orang. Misalnya nih, saya ambil contoh, misalnya si A dan si B. Tentunya si A dan si B ini memiliki karakter yang beda atau sikap yang beda. Mereka memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya si A ini orangnya begini, oh si B ini orangnya begini. Jadi mereka itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi karakteristik ini ciri khas yang membedakan orang satu dengan orang yang lain. Apa sih pentingnya kita mengetahui karakteristik siswa sekolah dasar ini? Nah, pentingnya itu sebagai guru, dengan karakter ini sebagai guru, kita itu akan mudah untuk membedakan, oh si A ini karakternya seperti ini ya, oh si B itu seperti ini ya ternyata. Nah, bila kita sudah mengetahui karakteristik tersebut, kita akan mudah untuk menentukan bagaimana kita akan menyampaikan materi kepada anak. Nah, kemudian pada masa usia sekolah dasar dapat diperincikan atau dikelompokkan menjadi dua fase. Yang pertama ada masa kelas rendah dan ada masa kelas tinggi. Nah, masa kelas rendah ini terdiri dari kelas 1 sampai kelas 3 dan masa kelas tinggi ini terdiri dari kelas 4 sampai kelas 6. Nah, dua fase ini tentunya setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda. Contohnya saja, misalkan guru kelas rendah dengan guru kelas tinggi. Tentunya cara mengajarnya itu jelas berbeda. Pada anak kelas rendah, anak-anak itu masih pada tahap perkembangan, tahap penyesuaian, masih senang bermain. Anak-anak itu lebih suka belajar sambil bermain. Dengan itu kita bisa menyampaikan materi dengan cara dibarengi dengan nyanyian, misalnya berdoa sambil bernyanyi kan misalnya. Nah, tidak mungkin kan kita menyamakan cara belajar siswa kelas rendah dengan siswa kelas tinggi, karena karakter mereka itu sangat berbeda. Nah, tidak mungkin kan anak kelas 6 itu kita ajak berdoa sambil bernyanyi seperti anak kelas 2, nggak mungkin kan? Nah, kemudian ada beberapa karakteristik anak pada masa kelas rendah. Yang pertama, adanya hubungan yang positif antara keadaan dan jasmani. Nah, kira-kira
Teman yang sedang menonton pada video kali ini, ada yang tahu tidak nih maksud dari hubungan yang positif itu bagaimana? Nah, di sini saya akan memberikan contoh maksud dari hubungan yang positif antara keadaan jasmani dan prestasi itu seperti apa. Nah, jasmani itu kan berhubungan dengan kesehatan. Contohnya saja, keadaan jasmani anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus itu tentu saja berbeda dalam hal prestasi. Tetapi belum tentu anak yang berkebutuhan khusus itu prestasinya kurang baik. Ini tergantung bagaimana anak tersebut, apakah anak ini memiliki kemampuan tapi belum tentu ada kemampuan. Biasanya ada anak itu dia itu memiliki kemampuan tetapi dia itu tidak memiliki kemauan. Nah, jadi kemampuan dan kemauan ini harus berjalan beriringan. Nah, kalau keadaan jasmani anak ini sehat, tidak kurang apapun, bisa dibilang sempurna, seharusnya anak ini tuh memiliki prestasi yang cemerlang. Nah, sebaliknya, jika anak ini berkebutuhan khusus, nah belum tentu dia bisa berprestasi, tapi mungkin ada beberapa bidang yang bisa mereka ikuti. Tetapi belum tentu semua bidang bisa mereka ikuti dan itu pun harus ada latihan khusus biasanya. Yang kedua, adanya kecenderungan memuji diri sendiri. Nah, ini kan kita bicara pada anak kelas rendah ya. Teman-teman pernah kan ke sekolah pastinya. Nah, anak kelas rendah ini cenderung memuji dirinya sendiri. Misalkan, "Bu, tas saya bagus kan, Bu? Bu, nilai saya bagus kan, Bu?" Nah, itu merupakan karakter. Karakter ini dimiliki oleh anak kelas rendah. Yang ketiga, ada suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Nah, pada masa kelas rendah, anak-anak ini memang cenderung senang membandingkan dirinya dengan temannya. Jangankan dengan temannya, dengan teman sebangkunya saja pun dibandingkan. Misalnya saja dalam menggambar nih, "Bu, gambarnya jelek nih. Bu, kenapa ya dia menggambarnya seperti itu?" Nah, ini tuh merupakan sebuah karakter dari anak kelas rendah seperti itu. Kemudian yang keempat ada apabila tidak menyelesaikan suatu soal, maka soal itu dianggap tidak penting. Nah, di sini ada yang punya adik tidak? Atau yang pernah mengajar les atau pernah mengajar di SD. Nah, misalnya anak kelas 1, ketika dia menemukan soal yang sulit, tentunya dia tidak ingin ambil pusing kan dengan soal itu. Nah, kalau dia tidak tahu ya udah dibiarkan saja gitu. Nah, di sini anak kelas rendah itu mereka tidak peduli apakah dia mengerjakan PR, apakah dia kurang rajin di sekolah, apakah dia kurang disiplin atau sering mengganggu temannya misalnya. Nah, dia itu taunya dia itu ingin mendapatkan nilai yang baik, tapi tidak mengingat bagaimana sikap mereka di kelas. Apakah bisa menjawab pertanyaan atau tidak, mengerjakan PR atau tidak. Nah, dengan karakter dia seperti itu, apakah pantas dia memiliki nilai yang tinggi? Nah, itu mereka tidak memikirkan hal semacam itu, pantas atau tidaknya. Yang penting di dalam pikiran mereka itu, yang penting saya mendapatkan nilai bagus. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik anak pada masa kelas tinggi. Yang pertama, amat realistik, ingin mengetahui dan ingin belajar. Nah, maksudnya di sini itu bagaimana ya? Nah, maksudnya itu realistis ini kan merupakan menerima kenyataan. Nah, jadi anak pada masa kelas tinggi ini mereka sudah bisa menerima kenyataan. Misalkan dia mendapatkan nilai yang kurang bagus atau nilainya itu nggak tuntas. Lalu dia ini bingung. Kenapa ya aku kok dapat nilainya segini, kok nilai aku tuh nggak tuntas. Nah, hal itu membuat rasa keingintahuan mereka itu muncul. Oh, ternyata aku mendapatkan nilai kurang bagus karena aku ini malas belajar. Nah, dari hal tersebut kemudian mereka itu memicu mereka. Dari hal tersebut akan memicu mereka untuk belajar, ingin belajar dari kesalahannya. Nah, jadi dari realistis, kemudian rasa ingin tahu dan ingin belajar itu saling berkesambungan dari karakter anak kelas tinggi.
Nah, yang kedua, menjelang akhir masa ini telah ada minat pada hal-hal dan mata pelajaran khusus atau menonjolkan bakat khusus. Nah, di sini maksudnya bagaimana ya? Nah, di kelas tinggi ini kan yang terdiri dari kelas 4, 5, dan 6, ini misalkan pada upacara bendera, O2SN, atau perlombaan yang sering diikutsertakan itu kan anak kelas tinggi. Nah, anak-anak ini sudah bisa diarahkan, sudah punya keinginan. Oh, saya pengen ikut lomba ini nih. Saya ikut lomba nari, saya ingin silat, saya ingin ikut lomba karate misalnya. Kemudian ada mata pelajaran yang mereka sukai. Nah, dari situ kita sebagai guru harus mengasah prestasinya, harus mengarahkan. Misalnya anak ini senang banget sama mata pelajaran matematika, atau nilai matematikanya itu lebih bagus daripada mata pelajaran lain. Nah, kita bisa mengarahkan anak ini untuk berprestasi dengan mengikuti Olimpiade MTK. Nah, jadinya mulai terarah nih kan kelas 4, 5, 6 itu. Nah, yang ketiga, sampai kira-kira usia 11 tahun, anak membutuhkan guru untuk menyelesaikan tugas dan memenuhi keinginannya. Selepas umur ini, anak menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha untuk menyelesaikannya. Nah, pada saat anak kelas rendah itu kan guru yang mencari murid. Nah, kalau kelas tinggi itu murid yang akan mencari guru jika mereka tidak bisa menjawab suatu permasalahan misalnya. Nah, inilah karakter yang sangat membedakan antara kelas rendah dengan kelas tinggi. Kalau kelas rendah, seandainya murid itu tidak bisa menulis atau membaca, guru akan mencarinya. Guru itu akan mengajarinya sampai bisa, dan akan mencari tahu kenapa ya anak ini kok nggak bisa gitu. Sedangkan pada kelas tinggi, jika mereka tidak bisa, dia itu akan mencari gurunya untuk mendapatkan jawaban. Yang keempat, ada anak memandang angka nilai raport sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Nah, pada kelas tinggi, anak ini sudah tahu mengapa dia itu mendapatkan nilai yang kurang baik misalnya atau tidak tuntas. Mereka itu sudah tahu alasannya. Oh, mungkin karena saya ini jarang mengumpulkan tugas. Oh, mungkin karena saya ini jarang mendengarkan guru saat di kelas, atau kemudian karena saya ini jarang masuk sekolah misalnya. Nah, anak ini tuh sudah tahu, berarti dia mendapatkan nilai yang tidak tuntas itu karena di sekolah karakter mereka itu nggak baik. Dan yang kelima, anak pada usia ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk dapat bermain bersama. Bahasa trennya zaman sekarang itu punya circle gitu ya untuk bermain bersama. Mungkin di antara mereka itu ada yang sefrekuensi, jadi mereka itu membuat suatu, kalau anak SD itu mungkin sebutannya geng, membuat sebuah geng. Nah, kemudian jenis-jenis masalah belajar. Bisa kita lihat bersama bahwa masalah belajar ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses belajarnya. Jangankan anak SD ya, kita saja yang mahasiswa pasti menemukan kesulitan atau masalah belajar. Yang namanya kita udah ketemu masalah, pasti kurang lancar kan jalannya atau akan terhambat gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis masalah belajar. Yang pertama ada keterlambatan akademik, yang kedua ada sangat lamban dalam belajar, yang ketiga kurang motivasi dalam belajar, yang keempat bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar, dan yang kelima sering tidak masuk sekolah. Nah, yang pertama keterlambatan akademik. Keterlambatan akademik ini maksudnya anak ini terlambat untuk masuk sekolah atau biasa dibilang telat masuk sekolah. Misalnya umur anak ini tuh sudah 8 tahun tetapi baru masuk SD kelas 1. Nah, itu yang disebut dengan keterlambatan akademik. Nah, seharusnya hal seperti ini tuh sudah diatasi sejak awal. Kemudian yang kedua, sangat lamban dalam belajar. Nah, maksudnya di sini itu tidak semua anak ini memiliki kemampuan akademik yang sama. Misalkan si A ini sekali guru menjelaskan, dia itu langsung paham.
Nah, belum tentu si B juga seperti itu. Nah, jadi kita sebagai guru itu tidak bisa menyamaratakan kemampuan anak. Dan yang ketiga, kurang motivasi dalam belajar. Nah, sudah tahu anak ini kurang motivasi dalam belajar. Janganlah kita sebagai guru hanya menggunakan metode ceramah. Anak ini hanya mendengar, kemudian tidak ada feedback dari mereka. Kemudian bahasa kita sulit dimengerti oleh mereka. Nah, seharusnya kita mencari solusi bagaimana supaya anak ini termotivasi. Misalkan kita ajak dia bermain, atau ice breaking dulu sebelum belajar, atau diajak bernyanyi. Nah, yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Nah, pada masa kelas rendah dan pada masa kelas tinggi ini memiliki kebiasaan buruk dalam belajarnya masing-masing. Misalkan pada kelas rendah itu masih nakal-nakal wajar, paling hanya mengobrol dengan teman dan itu masih mudah untuk diatasi. Nah, kalau sudah kelas tinggi, biasanya anak ini tuh sering melawan. Jadi, kita sebagai guru harus tegas, tetapi tegas yang disegani, bukan tegas yang ditakuti. Yang kelima, sering tidak masuk sekolah. Hal ini mungkin kita sebagai guru bisa berbicara atau menghubungi orang tuanya mengapa anak ini tuh sering tidak masuk sekolah. Kemudian, faktor penyebab terjadinya masalah belajar. Faktor penyebab terjadinya masalah belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, ada kelemahan secara fisik. Yang kedua, kelemahan secara mental. Yang ketiga, kelemahan secara emosional. Dan yang keempat, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah. Nah, yang pertama, kelemahan secara fisik. Contohnya, kondisi organ tubuh yang lemah, alat indera kurang sempurna, cacat tubuh, penyakit menahun, kurang gizi, dan kelelahan. Yang kedua, kelemahan secara mental, meliputi kelemahan mental, kurang minat pada suatu hal tertentu, dan yang ketiga, kurangnya kesempatan di sekolah untuk mengasah atau memfasilitasi bakat siswa. Kemudian yang ketiga, kelemahan secara emosional, yaitu meliputi terdapat rasa tidak aman, penyesuaian yang salah terhadap lingkungan sekitar, dan terkungkung dalam rasa fobia. Dan yang keempat, kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap yang salah, meliputi yaitu yang pertama, kurang menaruh minat terhadap salah satu pelajaran di sekolah. Yang kedua, banyak melakukan aktivitas yang bertentangan dan tidak menunjang pekerjaan sekolah. Yang ketiga, kurang berani atau gagal dalam memusatkan perhatian. Yang keempat, kurang kooperatif dan menghindari tanggung jawab. Yang kelima, sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran. Dan yang keenam, nervous atau grogi. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal di sini dibagi menjadi dua, yaitu aspek sosial dan aspek non-sosial. Aspek sosial bisa kita lihat bersama bahwa salah satu ciri anak usia sekolah dasar adalah usia penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar. Jika lingkungan sekitarnya baik, maka secara tidak langsung akan dapat membentuk karakteristik kepribadian anak yang positif dan membantu dalam meningkatkan prestasi belajar anak nantinya. Jadi, aspek sosial ini meliputi lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan sekitar mereka baik, maka mereka juga akan ikut baik. Kemudian aspek non-sosial. Aspek non-sosial ini merupakan faktor-faktor lingkungan non-sosial, antara lain jarak rumah dan sekolah yang terlalu jauh, letak geografis sekolah, fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, kamar mandi yang memadai, dan waktu belajar yang digunakan. Kemudian, untuk mengatasi masalah belajar, mari kita simak video berikut ini. Berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar, maka upaya dilakukan guru antara lain, tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan. Mereka akan dapat melihat tulisan di papan tulis lebih jelas. Begitu pula dalam mendengar semua informasi belajar yang diucapkan oleh guru. Gangguan kesehatan. Anak yang memiliki gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah
dengan tetap memberinya bahan pelajaran dan dibimbing oleh orang tua dan keluarga lainnya. Program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Teknik program remedial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengulang kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai, memberikan tugas-tugas tertentu kepada siswa, dan lain sebagainya. Bantuan media dan alat peraga. Penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Boleh jadi kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Suasana belajar menyenangkan. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah menciptakan suasana belajar kondusif. Suasana belajar yang nyaman dan menggembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi pelajaran. Motivasi orang tua di rumah. Anak yang mengalami kesulitan belajar perlu mendapat perhatian orang tua dan anggota keluarganya. Peran orang tua sangat penting untuk memberikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar anak mampu memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Selain itu, orang tua perlu memperhatikan kesehatan tubuh anak dengan memberikan makanan dan minuman yang bergizi disertai dengan suplemen pembangun tubuh yang cukup. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Deno Jemin ke rumah Anti. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.